Di samping saya ada Mas Faris yang merupakan salah satu owner atau founder dari RA Screen Printing. Proses afdruk disinari itu lampu, setelah disinari lampu terus langsung ke proses penyemprotan. Dan ini yang paling menarik dan yang paling ditunggu. Kalau omsetnya sendiri itu kayak gimana, Mas? Untuk Di omsetnya RA Screen Printing di bawah kisaran di bawah 25 juta. Untuk yang mau order kaos bisa menghubungi IG yang ada di bawah ini. Tetap berjuang konsisten, itu marketingnya insya Allah tetap jalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, kali ini kita ada di Majang Entrepreneur, ya, salah satu konten barunya Majang Project Official. Dan di Majang Entrepreneur ini tentunya kita akan ngebahas tentang sosok di balik wirausahawan atau pengusaha atau orang-orang yang berada di bidang industri atau industri kreatif yang ada di Lumajang. Ya, betul. Ya, dan kali ini di samping saya ada Mas Faris. Mas Faris yang merupakan salah satu owner atau founder dari RA Screen Printing. Karena sendiri itu versi abadi maksudnya. Oh, gitu ya. Jadi RA Screen Printing. Jadi Mas Faris mungkin bisa kenalkan dulu namanya siapa, Mas? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Ramadan Fariski, biasa dipanggil Faris atau Rizky. Saya selaku owner dari RA Screen Printing sendiri. Mas Faris asalnya mana nih? Asalnya dari Kunir. Kunir mana? Kunir lebih tepatnya itu Kabuaran, desa Kabuaran, dusun Kedungrejo, kecamatannya Kunir. Kecamatan Kunir. Oke, jadi ada di desa Kabuaran. Desa Kabuaran. Jadi kita akan ngebahas loh
kita ngebahas gimana sih usaha di bidang cetak sablon ya yang digeluti sama Mas Faris. Karena memang Mas Faris sendiri merupakan owner atau founder dari RA Screen Printing ya, dan merupakan salah satu juga bisa dikatakan pengusaha muda yang ada di Lumajang. Jadi kita akan mengupas bagaimana dunia yang ada di dunia konveksi tanda kutip ini ada di dunia pencetak sablon. Siap. Ya. Jadi yang pertama Mas Faris, gimana sih asal usulnya RA Screen Printing ini? RA Screen Printing itu asal usulnya pertama sebenarnya saya tidak buka usaha. Pertamanya itu jadi karyawan, itu 1,5 tahun itu jadi operator, terus 1,5 tahun itu kok kepingin buka usaha dengan alasan soalnya saya dulu itu punya itu sering montes freelance barang freelance, akhirnya waktu nggak menutupi akhirnya saya untuk milih resign fokus freelance, akhirnya saya punya modal itu dari freelance desain kontes. Nah itu akhirnya saya punya modal cuma beli komputer seadanya, terus coba kita produksi kaos sablon kan, soalnya yang dulu lagi ngetren itu sablon kaos keseruan. Iya, Kaos keseruan. Saat itu saya tidak punya ilmu apapun, pas proses sablonnya akhirnya rusak. Sehingga rusak, modalnya itu dulu pertama kali untuk sablonnya saja itu cuma 300.000. Cuma 300.000 untuk beli screen, terus beli tinta, sama terus kaosnya itu segitu. Terus hasilnya rusak, terus akhirnya kan nggak mungkin kan langsung ke konsumen, akhirnya kita nggak lanjutkan usaha itu. Usahanya lanjut ke itu tahun 2000 sekitar 2015 tahun 2015, terus 2016 nya kita coba inovasi baru, coba buka outlet di itu Jalan Imam Bonjol Kojen, itu namanya masih Rizky Abadi Digital Photo and Printing. Nah itu masih nyetak foto, nyetak banner, itu masih dilempar. Terus itu jalan agak lama, terus ada kaos masuk, otomatis kan yang namanya mencetakan kan semua dikerjakan. Akhirnya nyoba itu kaos, alhamdulillah itu rusak Mas ya. Rusak, terus dapat komplain, "Loh Mas kok hancur, gara-gara nih gimana?" Aku nggak bayang kayak gimana gini. Sebenarnya ini soalnya kita masih baru di dunia persablonan, jadi ini terus ini apa gimana? Akhirnya hilang, konsumen satu hilang. Akhirnya pas di situ ada komunitas sablon, pas itu ada komunitas sablon dan ada 2-3 cuma 3 orang. Terus saya nyoba lobby, alhamdulillah anak-anak mau buat komunitasnya itu komunitas sablon. Pas di situ kita ngikuti komunitas itu, sering ngikuti seminar kesana kesini, jadi kita tahu kualitas yang baik itu seperti apa, hasil yang maksimal seperti apa. Dari situ kita mulai fokus di bidang sablon. Soalnya kan memang modalnya kecil, kalau pertama 300.000, cuma kita coba keuntungan itu tidak kita ambil sendiri, coba kita putar lagi uangnya untuk beli alat. Ternyata tidak sekecil itu modalnya, bisa sampai jutaan rupiah. Nah, dari 3 juta rupiah itu modal sudah terkumpul, alat sudah lengkap. Nah itu tahun 2017 itu kita sudah ganti nama yang namanya RA Screen Printing. Untuk Rizky Abadi Digital Printingnya kita tutup, fokus ke screen printingnya, sablon manualnya. Itu sablon sendiri itu kalau dibagi masih banyak, itu saya masih ke sablon plastisol, sablon rubber, sablon HD itu yang tebel itu ya, yang itu misalnya kaos yang simpel itu cuma
cetaknya tebal sampai tinggi itu sablon HD. Terus ada glow in the dark itu sablon apa ya, ketika kena lampu terus lampu mati itu nyala sendiri. Kayak fosfor gitu ya. Pakai fosfor itu ada. Terus tinta gold yang metalik itu kan yang bling bling itu, misalnya dilihat kan apa ya, beda kan. Gold sama silver itu kita ada. Kelihatan mahal. Itu hasilnya masih banyak lagi seperti discharge, flash charge, terus masih banyak lagi, terus sablon urat itu masih banyak lagi. Cuma kita masih lebih fokus ke itu. Terus kenapa memilih screen printing? Screen printing namanya apa? Fokus di bidang usahanya screen printing. Karena gini mas, screen printing itu kan jasa sablon kaos. Yang namanya kaos itu kan merupakan sandang. Yang namanya sandang itu kan kebutuhan memang kan. Pangan, sandang, Papan. Nah, maksudnya kan seperti sandang sendiri itu kan memang kebutuhan apa ya, orang kan. Makanya kita support sebagai suppliernya lah. Nanti menyuplai mereka seperti kaos distro atau kaos apa? Seperti kaos komunitas, terus kaos kelas itu. Mungkin kaos anniversary, HUT, sekolahan biasanya itu beda. Bahannya kan mereka minta yang baik biasanya kan. Maksudnya yang bagus mas, yang bagus, yang adem, yang menyerap keringat. Maksudnya bukan yang apa ya, dipakai itu panas gitu. Biasanya kan mereka minta seperti itu. Jadi kita supply mereka dengan itu. Terus gini Mas Faris, di dunia screen printing tadi ya, itu ada perbedaan nggak? Kan saya pernah dengar nih, ada screen printing digital, manual, kayak gitu. Itu mungkin letak perbedaannya atau dari era screen printing itu ke arah mana? Kalau masalah perbedaannya gimana? Kalau di dunia digital sama screen printing itu beda. Bedanya mungkin dari proses cetak, terus sama hasilnya, ketahanan itu beda. Mungkin kalau kecepatan produksi itu misalnya banyak ya, mungkin masih menang sablon kaos atau screen printing. Tapi untuk misalnya dadakan, misalnya katakanlah mas ditunggu, itu lebih cenderung ke sablon digital. Seperti contohnya DTG, itu ada DTG, terus apa namanya polyflag, terus printable, terus sampling, itu masih banyak lagi. Itu digital ya? Itu sablon manual sendiri kan kita butuh proses yang namanya itu tadi apa, proses after proses pengeringan. Terus setelah pengeringan itu di after disinari itu apa, lampu. Setelah disinari lampu terus langsung ke proses penyemprotan. Setelah penyemprotan itu pun masih di prepare screen. Itu semacam kita nutup, misalnya ada yang bocor di screen itu kan, di prepare. Itu pun masih belum selesai, kita kasih seperti penguat itu biar misalnya garap 1000 kaos itu masih tetap kuat, maksudnya screennya itu tidak jebol. Nah itu jadi prosesnya panjang. Kalau screen sudah jadi, langsung ada proses gesut namanya, proses pengeringan. Itu kalau plastisol pakai curing atau pakai hot gun bisa, cuma kalau rubber itu biasanya cukup pakai hasil saja. Soalnya kalau pakai curing atau pakai hot gun itu terlalu panas, airnya nanti gampang pecah. Itu soalnya kan yang namanya rubber kan basis air. Kalau sudah kena yang panas-panas, otomatis kadar airnya yang di ini otomatis hilang. Akhirnya lama-lama kelamaan itu nanti cepat pecah. Makanya proses rubber memang beda sama plastisol. Kalau rubber sendiri itu lebih cenderung didiamkan. Kan kalau zaman dulu memang ada itu
malah di PP. Setelah disablon kan jadi, itu langsung di PP. Kalau sudah di PP, ya wes jadi sekarang disetrika itu. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang itu mungkin bisa pakai kipas angin atau hair dryer. Kalau sudah di hair dryer itu masih bisa dipres. Fungsinya dipres apa? Biar ketahanannya lebih lama, terus bisa mengeluarkan karakter tintanya. Katakanlah konsumen minta yang dot, oke dot, kita pakai dot, pakai kertas, dilapisi kertas, itu bisa. Tapi misalnya konsumen mas kepingin sing glossy, gilap-gilap, itu ada sendiri, itu pakai kertas yang namanya astralon gitu. Memang banyak ya kayak sekali. proses di dalam sebuah itu sablon produksi saja, ya. iya produksi. Terus ini Mas Faris, untuk pemasarannya sendiri, pemasaran di RA Screen Printing itu kan gimana? Untuk pemasaran sebenarnya mudah sekali, itu tergantung tergantung konsistensi. Sebenarnya banyak sih contohnya pemasaran, kita coba mungkin yang paling penting itu ke keluarga dulu, misalnya teman saudara itu coba kita tawarkan sebelum ke konsumen. Mungkin kalau itu mungkin offline-nya ya, ada dua, online offline. Mungkin kalau online-nya itu saya sendiri masih pakai media Facebook kan sekarang sudah banyak grup, itu bisa diposting di grup-grup jual beli. Itu juga berpengaruh untuk mereka yang pastinya buka, oh ini ada ini itu cuma kebanyakan orang itu gini, nggak memikirkan wis gampang muteng misalnya, gampang muteng dalam artian aduh masih order wis aku nggak posting, padahal orang itu masih belum butuh mas. Dalam artian coba kita posting setiap hari jam, misalnya kita konsisten di jam 4 sore atau jam 5, atau misalnya malam bisa jam 8, konsisten lah. Misalnya pagi bisa jam 9 pagi, coba konsisten. Mungkin saya sendiri pernah konsisten, alhamdulillah memang banyak itu feedbacknya mungkin tidak langsung mungkin berapa minggu, otomatis kan ketika kita posting setiap hari kan otomatis kan orang kan berkaos, nggak apa, besok dia lagi berkaos. Mungkin mereka tidak butuh, tapi ketika mereka butuh otomatis kan nanti aduh aku acara lagi, aku kan dulu sabun kaos, nah itu mereka di situ. Tapi kalau kita mutung aduh tidak posting, padahal orang itu pas butuh ini 2 bulan yang lalu, kok 1 tahun yang lalu, otomatis kan meragukan, boleh paling nggak dodol kan seperti itu kan. Mungkin seperti itu untuk pemasaran online. Untuk offline bisa pakai stiker, bisa nanti misalnya kita buat kaos dikasih stiker, kemudian otomatis kan, atau disebar di sekolah, mungkin brosur. Saya juga pernah brosur, bahkan saya sebar brosur dulu pernah 500 sampai 1000 itu alhamdulillah ada saja yang masuk. Itu moro-moro di jalan kita sebar, moro-moro sore besoknya moro-moro, lalu mas tadi saya dapat brosur dari RA Screen Printing ini buat kaos ya kan. Intinya selama kita usaha ya wes, ibarat kita nandur, nggak usah berharap buahnya, ya wes nandur aja wes, seperti itu. Nah, intinya kan konsisten, kita menanam, ya wes jangan berharap buah itu akan tumbuh, tapi kita tetap berusaha terus. Di situ nanti ada saja rezekinya. Siap. Rezeki abadi. Oke. Terus ini Mas Haris, ini kan tadi pemasarannya. Pemasaran. Nah sekarang kalau dari RA Screen Printing
hambatannya itu kayak gimana? Kalau hambatan itu sebenarnya kalau bukan itu maksudnya kalau di mulai awal itu banyak, soalnya mulai dari hasil rusak terus sampai sekarang alhamdulillah sudah berkualitas. Terus hambatan yang paling parah itu biasanya dari apa ya, karyawan gitu. Mungkin dulu saya kan sebelum ada karyawan kan masih single factor ya, itu sempat terjadi apa ya, ya mungkin kasarannya dieling dulu kan sempat tak kerjakan semuanya. Terus sampai saya itu ke toko, di toko itu apa jaga sendiri, terus di rumah jaga sendiri, bukan jaga sendiri, kalau di rumah itu lebih tepatnya nyablon sendiri, semuanya di atas sendiri. Akhirnya bingung mas, toko pun kok sering tutup aja. Akhirnya itu bingung, akhirnya coba pasang karyawan. Ada karyawan pas di rumah, pas rame-ramenya dikerjakan sendiri kan. Akhirnya sing di toko sedurung beres mikir di rumah, di toko di karyawannya ku gonta-ganti mas, tidak satu ganti lagi, satu nggak cocok ganti lagi. Akhirnya yang di rumah belum ada, saya mikir di toko cara melayani tidak iso. Terus akhirnya dari situlah pengalaman seperti itu kita coba evaluasi. Akhirnya ketemu di toko sudah jalan, di rumah kita sablon sendiri. Kendalanya apa? Ketika di rumah dikerjakan sendiri, otomatis kan yang namanya dikerjakan sendiri kan balik-balik ke mood kan, akhirnya kalau nggak mood nggak dikerjakan. Akhirnya mikir pegawai tambah nggak beres, muat pegawai numpuk. Akhirnya pas itu saya kecelakaan pas itu di mana, Jalan Mahaka. Itu kepikiran kan waduh banyak. Terus itu mungkin di Elino dalam artian seharusnya kan orderan banyak kita nambah tim, bukannya dimakan sendiri uangnya. Akhirnya coba kita nambah tim di rumah, alhamdulillah sudah jalan satu. Hello, ojo lali subscribe. Oke, barusan ada iklan yang baru lewat. Dan ini yang paling menarik dan yang paling ditunggu. Kalau omsetnya sendiri itu kayak gimana mas? Untuk Di omsetnya RA Screen Printing. untuk omsetnya kita itu masih kecil sebenarnya, soalnya kita kan masih namanya mikro itu usaha menengah ke bawah. Mikro paling kecil masih belum itu tadi belum katakanlah belum CV atau PT itu tadi. Kalau masalah omset itu masih di bawah kisaran di bawah 25 juta. Mungkin omset ya bukan keuntungan ya, mungkin sekitar itu. Kayaknya kan kita bagi untuk biaya tetap tuh seperti listrik, wifi, terus karyawan, terus biaya tetap gitu. Kalau operasional beda, operasional itu mengikuti kalau ada order masuk kita ready stock barang atau seperti kaos polos. Terus tinta itu nanti tintanya itu masuk ke operasional. Jadi kebanyakan memang untuk sementara ini keuntungan kita masih putar kembali untuk modalnya buat usaha dulu. Mungkin sebagian kita bagi untuk kebutuhan lain, mungkin keluarga. Untuk outlet atau rumah produksinya, lokasinya di mana? Untuk outletnya kita ada di pusat kota, itu di Jalan Bromo Barat perempatan SMPN 1 Sukodono. Itu depan fotokopi Benganin tepatnya. Jadi pas perempatan itu kan ada ke arah Karangsari. Kalau ke timur itu kan ke arah Veteran. Nah itu pas di perempatan pojokan depan fotokopi Benganin. Kalau dari BRI pas sampingnya kan ada sungai, sampingnya sungai, pas pinggir jalan itu. Terus ini Mas Faris, kalau rumah produksi untuk rumah produksinya itu memang sengaja tak taruh di desa karena satu
produksinya di desa aja, soalnya kan produksi nggak harus terlihat orang, yang penting hasilnya sudah ada, terus ordernya masuk, terus kita jalan. Intinya untuk produksinya itu di Jalan Karanggondo atau di Dusun Kedungrejo, Desa Kabuaran, Kecamatan Bumi itu. Terus terakhir motivasinya untuk kita semua yang mungkin mau mengarah ke arah screen printing, usaha screen printing, motivasinya Motivasinya kalau menurut saya tetap usaha terus, maksudnya jangan sampai mutung lah kita di tengah jalan, soalnya kan kita juga tahu di depan nanti ada apa itu hambatan apa, terus ada hal besar yang menguntungkan apa kan, peluang besar, misalnya ada job tender besar, terus kita untung di tengah jalan, pas tender sudah mau masuk kita sudah otomatis kan cancel, akhirnya kan gagal, padahal suksesnya itu sudah dekat, pas mundur kan emang kan, padahal kalau dilanjut itu langsung los ke atas, tapi kalau mundur sedikit langsung hilang sudah. Mending tetap jangan putus semangat, tetap tetap berjuang konsisten, itu marketingnya insya Allah tetap jalan bisa sampai sukses. amin gitu ya. Amin. Oke, jadi kayaknya cukup di sini dulu ya. Oke, siap. Cukup di sini dulu kita ngobrolin tentang usahanya Mas Faris, yaitu RA Screen Printing ya. Jadi kalau misalnya dulur Majang pengen tahu lebih lanjut seperti apa proses produksinya ya kan, terus pengen tahu apa misalnya ada tips trik ya khusus di bidang cetak sablon, nanti akan ada edisi khusus ya dengan siap. Mas Faris akan dikasih Bocoran, bocoran, Bocoran. tips and trick ya, tutorial pokoknya yang berkaitan dengan screen screen printing. printing. Siap. Jadi itu silakan nanti ditunggu buat dulur Majan. Kita nanti ada edisi khusus dengan Mas Faris di RA Screen Printing. Jadi yang pengen tahu tips dan trik dan tutorial. Iya. Ya. Dan terakhir kalau mau order kaosnya ini Siap. di mana ya kayak prosesnya atau lewat mana itu linknya? Oh iya. Untuk yang mau order kaos bisa menghubungi IG yang ada di bawah ini. Sama nomornya bisa nanti dimasukkan di link atau langsung bisa dihubungi langsung Majang Project, nanti kita kasih kontaknya biar mempermudah konsumen untuk order. Mungkin jika Anda membutuhkan jasa sablon kaos seperti kaos brand atau kaos clothing, mungkin kaos anniversary untuk komunitas, kaos HUT untuk sekolah, biasanya HUT SMK atau SMP itu kita bisa bantu produksinya sama bantu mempermudah desain mereka ya. Terus kaos-kaos kelas mungkin untuk siswa atau pelajar tentunya, atau mahasiswa, kaos KKN itu masih banyak sekali kalau diulik gitu ya. Monggo bisa nanti hubungi IG @RA Screen Printing, @RA_Screen Printing, itu nanti bisa, di situ ada katalognya, cuma kita jarang posting memang di situ, soalnya kita lebih fokus di WA, nanti kita fokus produksi, tapi biasanya kita posting di FB, Facebook, fanspage itu namanya Pusat Cabang Kaos Majang. Nanti bisa dihubungi di fanspage-nya Pusat Cabang Kaos Majang, seperti katalog, terus proses sablonnya lebih lengkap di itu fanspage Pusat Cabang Kaos Majang. Facebooknya sendiri ada RA Screen Printing itu. Sampai ya lur ya. Ya, siap. Ya, jadi kalau mau info lebih lanjut ya nanti langsung hubungi yang ada di Instagram, WA, dan Facebook-nya. Facebook, siap. Atau langsung datang ke outletnya atau tokonya di Jalan Bromo. Jalan Bromo Barat, perempatan SMPN Sukodono, Lumajang. Oke, siap. Udah, terima kasih buat Mas Faris ya. Iya, siap. Kapan-kapan kita sharing lagi. Iya, Oke, siap. terima kasih. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Ya, Majang Project Official. Jika merasa ada informasi dari kami yang bermanfaat, Jika ada yang bermanfaat, bisa nanti yang tidak tahu atau ada kendala bisa langsung komen di kolom komentar di apa? Majang Project Project Official. Official. Ya, siap. Siap. Ya udah, terima kasih dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Majang Project Official. Official.